Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adanya upaya menunggangi setiap isu solidaritas Palestina. Namun di awal hendak saya tegaskan, Indonesia adalah negara yang paling konsen mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia sebagai sebuah negara melalui pemerintahnya sampai hari ini konsisten untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan Indonesia konsisten untuk tidak membuka kedutaan besar Israel di Indonesia. Berbeda dengan Turki yang sering dielu-elukan kelompok sebelah. Penegasan yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah kita juga mesti mewaspadai ada kelompok politik atau gerakan politik yang menjelma menjadi partai politik yang sengaja menunggangi isu-isu solidaritas Palestina. Mengapa perlu saya ingatkan ini semua? Dikarenakan pada kenyataannya mereka tidak benar-benar membela Palestina. Saya ambil contoh misalnya penggalangan dana solidaritas Palestina. Apakah ada garansi benar-benar sampai ke sana? Yang benar-benar tergaransi adalah ketika kita mengirimkannya melalui pemerintah Republik Indonesia atau kita kirimkan ke kedutaan besar Palestina yang ada di Indonesia. Sudah terbukti akan kasus ACT yang sempat booming beberapa waktu yang lalu. Nah, kembali lagi saya ingin menegaskan bahwasanya ada kelompok politik yang sengaja memanage isu-isu Palestina, mengglorifikasi solidaritas kepada Palestina, tapi tujuannya hanya untuk kepentingan politik, rekrutmen massa. Jadi saya ingin sederhanakan begini. Ternyata kampanye kepedulian terhadap Palestina tidak benar-benar berwujud pada kepedulian itu sendiri, tapi lebih kepada dua kepentingan. Pertama, diambil sumbangannya. Yang kedua, dicari simpatik dan dukungan politiknya. Dan ini sudah terbukti. Saya berharap kelompok politik yang bersangkutan bisa tersungging dengan apa yang saya sampaikan ini. Jadi jangan sampai memanfaatkan jiwa-jiwa solidaritas masyarakat Indonesia ini hanya berhenti kepada kepentingan politik. Saya juga perlu mengingatkan di Indonesia ini mengapa sih selalu terjadi sakralisasi partai politik. Padahal partai politik itu wilayah profan, wilayah keduniaan. Tidak perlu disakralisasi sebetulnya. Pada kenyataannya kita tidak bisa memungkiri partai politik adalah alat untuk merebut kekuasaan secara konstitusional. Saya ulangi sekali lagi, partai politik apapun namanya, apapun warnanya, hanyalah alat untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih kekuasaan, namun dengan cara yang konstitusional. Jadi jangan disakralisasi sebetulnya. Apa yang saya sebut dengan sakralisasi? Jangan kemudian merasa partainya dijustifikasi sebagai partai Allah, Hizbullah misalnya. Padahal ya pada kenyataannya tidak juga. Ini cuma perebutan kekuasaan. Cobalah lihat orang-orang politik itu. Mereka tidak hanya berkompetisi dengan beda partai, tapi antara caleg nantinya di 2024 bisa kita lihat, antara caleg mereka berkompetisi antara sesama mereka. Termasuk yang digaungkan oleh Pak Amin Rais, misalnya tentang partai Allah dan lain sebagainya. Entah dia juga bikin partai umat. Kemudian ribut-ribut kemarin karena partai umat tidak lolos verifikasi misalnya. Lalu menyalahkan rezim, menyalahkan pemerintah. Padahal sebetulnya dalam tanda kutip mungkin saja yang paling sebel kalau partai umat itu lolos verifikasi adalah pihak yang paling dirugikan. Pihak yang paling dirugikan siapa? Ya bukan pemerintah, bukan rezim, bukan partai yang berkuasa. Mungkin saja yang paling dirugikan justru PAN misalnya,
PKS misalnya, justru ketika gak lolos verifikasi, partai yang mungkin saja dirugikan ini akan senang sekali. Karena suara mereka tidak akan pecah. Saya cuma ingin sederhanakan, tidak perlu mensakralisasi partai politik. Dan partai politik jangan pernah memanfaatkan isu-isu kemanusiaan hanya demi kepentingan politik mereka. Ada satu contoh yang paling konkret, salah satu bekas narapidana terorisme terjebak ke kelompok teroris mula-mulanya gara-gara sering dipertontonkan video tentang Palestina. Yang ujung-ujungnya dia hanya dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik. Anda bisa saksikan ulasan berikut ini. Setelah begini, Pak Solihin ini, dia ternyata kurang puas sekedar beragama membid'ah-bid'ahkan lingkungan masyarakatnya. Lalu dia terekrut kelompok jamaah tarbiyah. Jamaah tarbiyah itu kalau di dunia internasional nyebutnya ikhwanul muslimin. Di jamaah tarbiyah dia sering sekali dipertontonkan film-film kekerasan yang terjadi di Palestina, di Chechnya, di Bosnia gitu. Akhirnya sengaja film ini diputar oleh kelompok jamaah tarbiyah, oleh ikhwanul muslimin itu sengaja ditontonkan untuk membangkitkan rasa solidaritasnya terhadap dunia Islam. Sebetulnya begitu. Ketika girohnya sudah bangkit, dia harus membela Palestina. Sayangnya di jamaah tarbiyah, dia hanya dimanfaatkan untuk dua kepentingan. Satu, kepentingan politik. Milih partai politik tertentu. Dan orang tidak benar-benar diajak membela Palestina. Ujung-ujungnya, orang yang sudah tercuci otaknya, brainwashing, orang yang sudah meninggi girohnya, ujung-ujungnya hanya diajak milih partai politik tertentu. Yang seolah-olah mereka mencerminkan diri sebagai pembela Palestina. Padahal itu murni politik. Dan dimanfaatkan yang kedua apa? Ekonomi, sumbangannya. Yuk nyumbang ke Palestina, yuk nyumbang ke Rohingya. Padahal sumbangan itu belum tentu nyampe ke sana. Ikuti Adi. Yang dengan itulah doktrin mulai adanya bibit-bibit terorisme itu. Baik, saya bermula dari studi kasus. Studi kasus ex narapidana terorisme, yakni Pak Solihin. Beliau adalah salah satu ex napiter terkait dengan perampokan Bank Tambah Rejo, Gading Rejo, Preng Sewu di 2013 silam. Dan Ustadz Solihin ini sudah bertaubat, sudah bebas dari penjara. Kalau tidak salah beliau divonis 7 tahun. Dan sekarang sudah setia negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini saja yang hendak saya sampaikan tentang pengalaman Pak Solihin. Kemarin beliau bercerita juga pas kegiatan Polda juga di Kampung Pancasila, Sidodadi Asri, Jati Agung. Jadi mula-mula Pak Solihin itu Pak terekrut pada kelompok pengajian yang punya kecenderungan membid'ahkan amaliyah masyarakat Nahdiyin. Kan mayoritas di Indonesia ini masyarakat muslimnya bermadzhab Syafi'i. Itu ditandai subuh pakai kunut misalnya, salat pakai usolli, udah jelas itu madzhab Syafi'i. Nah, dia terekrut di pengajian kalau usolli itu bid'ah, kalau kunut itu bid'ah, kemudian maulid itu bid'ah, Isra wal Mi'raj itu bid'ah. Intinya apa yang dia lakukan selama ini di lingkungannya, di masyarakatnya dan di keluarganya itu bid'ah semua, salah semua. Makanya menurut saya paham Wahabi dan paham semisal Wahabi yang gampang sekali mentabdi' atau tabdi'i, gampang betul membid'ah-bid'ahkan,
itu pintu masuk radikalisme, ekstremisme, radikalisme, bahkan terorisme. Itu pintu masuknya. Padahal sebetulnya itu kan perbedaan pendapat. Betul nggak kira-kira? Antara kunut nggak kunut itu benar semua. Yang subuhnya pakai kunut, bagus. Yang subuhnya nggak pakai kunut, bagus. Yang nggak bagus, ya nggak sholat. Mestinya kan begitu tuh. Makanya kalau terhadap khilafiyah sebetulnya kuncinya sederhana. Khilafiyah perbedaan pendapat itu pasti, keniscayaan. Kalaupun harus berbeda, ya kita boleh membela pendapat kita sendiri tanpa harus menyalahkan pendapat orang lain. Cocok nggak kira-kira? Makanya openi rumah tangga kita sendiri, jangan ngopeni rumah tangga orang. Makanya ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur kalau dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Bacok orang kita, jangan macam-macam. Ini selingan aja Pak. Udah siang soalnya ya. Udah lapar. Satu ya. Jadi eksklusivisme merasa paling benar sendiri. Dan rata-rata ini orang yang memang mudah direkrut oleh kelompok-kelompok seperti ini, orang yang nggak ngaji, nggak mondok, nggak bisa ngaji kitab kuning. Maka dia gampang dimanipulasi. Dikit-dikit didoktrin bid'ah, dikit-dikit didoktrin haram. Dan akhirnya dia kemudian menjadi percaya. Setelah begini, Pak Solihin ini, dia ternyata kurang puas sekedar beragama, membid'ah-bid'ahkan lingkungan masyarakatnya. Lalu dia terekrut kelompok jamaah tarbiyah. Jamaah tarbiyah itu kalau di dunia internasional nyebutnya ikhwanul muslimin. Di jamaah tarbiyah dia sering sekali dipertontonkan film-film kekerasan yang terjadi di Palestina, di Chechnya, di Bosnia gitu. Akhirnya sengaja film ini diputar oleh kelompok jamaah tarbiyah, oleh ikhwanul muslimin itu sengaja ditontonkan untuk membangkitkan rasa solidaritasnya terhadap dunia Islam. Sebetulnya begitu. Jadi kalau ada orang-orang yang ngajak kita nonton film kekerasan Rohingya, kekerasan Palestina dan lain sebagainya, itu adalah upaya untuk membangkitkan semangat, giroh, kepedulian terhadap dunia Islam. Nah, mulailah dia merasa saya harus membela Palestina. Saya harus membela Bosnia dan Chechnya. Tapi sayangnya di kelompok jamaah tarbiyah ketika girohnya sudah bangkit, dia harus membela Palestina. Sayangnya di jamaah tarbiyah dia hanya dimanfaatkan untuk dua kepentingan. Satu, kepentingan politik, milih partai politik tertentu. Makanya kelompok partai itu setelah saya amati, bagaimana cara dia merekrut Risma, anak-anak muda, selalu dimulai dari mempertontonkan film Palestina. Dan orang tidak benar-benar diajak membela Palestina. Ujung-ujungnya, orang yang sudah tercuci otaknya, brainwashing, orang yang sudah meninggi girohnya, ujung-ujungnya hanya diajak milih partai politik tertentu. Yang seolah-olah mereka mencerminkan diri sebagai pembela Palestina. Padahal itu murni politik. Dan dimanfaatkan yang kedua apa? Ekonomi, sumbangannya. Yuk nyumbang ke Palestina, yuk nyumbang ke Rohingya. Padahal sumbangan itu belum tentu nyampe ke sana. Saya perlu ingatkan juga Pak. Hati-hati nyumbang, sudah terbukti ini. Dan ada kejadian. Pemerintah Indonesia berkunjung ke Suriah. Malu delegasi Indonesia Pak. Oleh Presiden Bashar al-Assad, diajak ke sebuah gudang yang gede banget. Bantuan dari Indonesia yang berhasil diamankan oleh tentara Suriah yang tadinya dikirim untuk ISIS. Merek bantuan ACT yang geger kemarin. Banyak orang dimanfaatkan ekonominya, infaknya. Dia tahu betul orang Indonesia ini rasa solidaritasnya tinggi, rasa kasihannya tinggi. Tidak salah dengan film Bosnia itu, tidak salah dengan film fakta peristiwa Palestina itu. Yang salah adalah manipulasi untuk kepentingan itu.
Atas nama Palestina, tapi tujuannya untuk kepentingan partai politik. Atas nama Palestina, tapi tujuannya buat cari duit. Makanya sampai-sampai gaji direktur ACT 500 juta. Buh. Gede gaji direktur ACT dari presiden, Pak. Luar biasa ya. Nah ini, dia kecewa dengan jamaah tarbiyah. Ya beliau ini kecewa. Kok saya selama ini cuman dimanfaatkan saja sih, cuman dimanfaatkan bayar infak, cuman dimanfaatkan untuk mendukung partai politik, dan caleg yang dia pilih dari partai tersebut begitu jadi lupa. Tadinya hidup sederhana sebagai marbot, tiba-tiba kelimes parlente, nggak mau lagi pakai motor, bawaannya Innova, habis itu Fortuner, muncul kelas. Dia tetap menjadi orang biasa, caleg yang dia idolakan menjadi kaya raya. Muncul rasa kecewa. Nah, begitu muncul rasa kecewa, dia direkrut oleh NII. Sel NII. Ingat, NII tidak pernah ngaku NII. Yang ada sekarang adalah sel NII. Kapan-kapan kita uraikan secara mendetil, karena waktu kita terbatas, tak kita uraikan ini. NII. Di NII haram berparlemen. Bagi NII, buat partai politik dan berpartai ikut pemilu itu haram. Karena negara-negara kafir. Maka duduk bersama dengan orang-orang kafir, kafir juga. Makanya NII itu benturan dengan partai-partai yang mengatasnamakan Islam yang dia berparlemen. Karena bagi NII itu haram. Dan perlu bapak-bapak ketahui, NII adalah embrio dari terorisme yang ada di Indonesia. Coba kita identifikasi. Misalnya, mulai dari Kartosuryo. Kartosuryo dieksekusi, Abdullah Sungkar. Itu NII, dia bikin JI. Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asyir, itu NII. Karena konflik dengan ajengan Mas Duki, mereka bikin NII, bikin JI. Kemudian yang berikutnya, Abdul Qadir Hasan Baraja, pendiri Khilafatul Muslimin. Dia 2 kali dipidana loh. Pidana pengeboman Candi Borobudur. 2 kali masuk penjara. Begitu dia keluar dari penjara, berkonflik dengan Abu Bakar Ba'asyir. Padahal mereka masih saudaraan nih, tapi sama-sama dari NII. Karena rebutan menjadi pemimpin, maka Baraja mendirikan kelompok sendiri, Khilafatul Muslimin. Lalu mentahbiskan dirinya sebagai khalifahnya, yang sering saya sebut khalifah palsu. Karena nggak ada yang ngangkat dia. Jadi kalau ada nabi palsu, ada khalifah palsu, ada Imam Mahdi palsu, ada malaikat Jibril palsu. Sampai sedemikian rupa, itu NII semua itu. Termasuk Ahmad Musaddiq, Pak, yang ngaku nabi, yang punya Al-Qiyadah Al-Islamiyah, itu nabi palsu, itu dari NII semua itu. Semuanya lingkaran sedemikian rupa. Nah, direkrut di NII. Begitu direkrut di NII, bosan juga dia. Mengapa bosan? Hanya dimanfaatkan, diambil infaknya. Infak. Makanya di NII apapun selnya ya Pak. Karena NII itu NII asli dari KW 1 sampai KW 7. Dan di Lampung ini salah satunya pengembangan dari KW 6, KW 7 itu di Lampung ini banyak sekali. Nah, ketika bosan dengan NII cuman diambil infaknya saja. Makanya kaget kan Pak? Begitu digerebek oleh Polda Metro Jaya, kantor pusat Khilafatul Muslimin, ada uang diberangkas miliaran. Itu dari mana? Infak anggota. Semua dari infak anggota. Makanya jangan kaget kalau Al Zaitun tuh sangat mewah sekali, Indramayu itu. Jadi KW 1 sampai KW 7 KW asli, KW palsu itu bentukan Adah Jailani. Adah Jailani juga adalah seterunya Abdullah Sungkar dan ajengan Mas Duki. Dia bikin KW 8 sama KW 9 dan membaiat Abu Toto AS Panji Gumilang sebagai imam NII. Maka mereka ngumpul di Indramayu di pesantren Al Zaitun itu. Baik. Kecewa dia dengan NII, maka terekrutlah dia Jamaah Islamiyah. Mengapa dia terekrut Jamaah Islamiyah? Dia bosan Pak. Masa jihad cuman bayar infak doang? Ngajak orang bayar infak, ngajak orang bayar infak. Mahal di Jakarta itu mereka berani ngerampok demi bayar infak. Maka terekrutlah dia di JI. Wajar dia masuk JI, karena pendiri JI adalah orang NII. Masuklah dia ke JI. JI itu begini, dia tidak mengkafirkan kita. Bahkan dia tidak mengkafirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang dia kafirkan itu Amerika Serikat. Maka JI itu mendeklarasikan diri perang dengan Amerika. Afiliasi internasional JI apa? Al-Qaeda.
Tapi dia bosan akhirnya, Pak. Perang terus lawan Amerika, tapi kapan perangnya? Karena bosan kapan perangnya, maka dia terekrutlah di JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Yang bikin JAD siapa? Abu Bakar Ba'asyir. Lalu menetapkan negara ini negara kafir, togut, antek-antek togut, polisi, tentara itu antek togut semua, halal semua darahnya. Dan JAD ini kecenderungannya sumbu pendek, gampang marah, gampang emosi, gampang ngamuan, dan gampang ngebom. Termasuk yang ngebom di Astana Anyar kemarin, itu terafiliasi JAD. Nah, ketika masuk JAD, Pak Ustadz Solihin ini tadi butuh biaya buat jihad. Karena butuh biaya buat jihad, maka cari fa'i. Fa'inya apa? Ngerampok bank di Gading Rejo, Tambah Rejo, Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu pada 2013 silam. Nah, inilah perjalanan Ustadz Solihin yang bisa kita ambil pelajaran. Jadi memang jadi teroris itu nggak ujuk-ujuk gitu, nggak gila lah jadi teroris itu, nggak tiba-tiba. Ada proses yang sedemikian rupa. Baik, kemudian yang berikutnya sedikit lagi yang jelas peringatan bagi kita, dua hal yang hendak saya sampaikan. NII dan seterusnya, NII, JI, HTI, Khilafatul Muslimin sebagainya selalu menawarkan gagasan daulah, mendirikan negara Islam. Selalu menawarkan gagasan khilafah, menegakkan khilafah Islamiyah. Saya sederhana saja ingin menyampaikan. Tidak ada satupun perintahnya mendirikan khilafah dalam Quran maupun hadis. Apa sih kita bercapek-capek berlelah-lelah? Saya sudah ngobrol sama orang Khilafatul Muslimin, sama orang Hizbut Tahrir. Kata saya, tunjukkan dalilnya. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Perintah dalam Quran maupun hadis untuk menegakkan khilafah. Satu saja. Loh, mengapa kita mesti berlelah-lelah sampai mengorbankan nyawa demi menegakkan khilafah? Mengapa kita jadi terlarang menegakkan khilafah? Karena orang yang hendak menegakkan khilafah itu sama saja dia akan memberontak negara sendiri. Nanyanya sederhana saya sama mereka, sama Ustadz Baraja. Ini kalau kita menegakkan khilafah, NKRI kemana? Ya bubar, kata dia. Tanya Hizbut Tahrir. Itu saksinya tuh, dua penyuting saya itu. Di masjid habis pengajian dia protes saya pengajian. Merotes saya loh, Pak. Merotes saya sedang pengajian. Berani mereka tuh, sedikit tapi berani. Saya sederhana, kata saya, nggak enak mas, banyak orang di sini. Habis sholat isya kita ngobrol. Ngobrol disaksikan warga. Saya nanya, kata saya, kalau khilafah berdiri, NKRI kemana? Bubar, kata dia. Itulah bahayanya mereka. Ketika mereka menggagas khilafah, sama saja mereka akan memberontak negara sendiri, melawan pemerintah yang sah. Maka Nabi bersabda, man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan dia memberontak kepada negara, famata, lalu dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Ini yang jelas. Jadi bukan mati syahid, mati jahiliyah. Hadis yang terakhir, Ustadz, ada pertanyaan katanya. Kan orang-orang yang mengasong khilafah, orang-orang yang keras, yang katanya radikal itu rajin sholat semua. Betul. Rajin puasa, betul. Bahkan mereka mendirikan pesantren, iya. Bahkan mereka menghafal Al-Quran, iya. Bahkan kita, Pak, mungkin gak berani memerangi mereka kalau bukan karena perintah Nabi. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun nangis ketika berperang dengan mereka semua. Untung ada sabda Nabi. Jangan pernah tertipu. Nabi bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Quran. Maaf ya Pak, orang Indonesia ini baik-baik, pengen anaknya hafal Quran kan, dikirim anaknya ke rumah tahfiz, ke dinia, ke pondok-pondok untuk menghafal Quran. Tapi saya pikir jangan sembarang rumah tahfiz, jangan sembarang pondok pesantren. Penting itu sanad. Karena ada kejadian ini, polisi Pak, ini betul-betul kejadian. Anaknya untung masih kecil. Begitu pulang anaknya ditanya, ngaji apa tadi nak? Togut Pak, kata dia. Oh kaget bapaknya. Pesabaran ini Pak, kaget bapaknya.
Togut, nah togut itu apa? Ya setan, Pak. Sampai situ masih benar. Togut setan, benar-benar tuh. Maksudnya apa lagi, nak? Yang togut itu, Pak, turunan setan tuh Jokowi. Nah, Jokowi, polisi, tentara, subhanallah. Langsung dikeluarin sama bapaknya, Pak. Segitunya indoktrinasinya itu. Makanya jangan sembarangan. Jangan terpancing, terpukul cuma dengan hafal Quran. Ini sabda Nabi. Yaqra'unal Qur'an. Mereka semua fasih membaca Quran, kata Nabi. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'. Di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai'. Salat kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Salatnya Pak tentara walaupun gagah masih kalah sama mereka. Salat Pak polisi masih kalah. Mereka lebih rajin salatnya. Dan membaca Quran itu, kalau di zaman dulu Khawarij itu membaca Quran itu 5 juz dalam satu salat. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Dan puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Bahkan Nabi sampai menegaskan, yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka. Bapak-bapak nih, kalau membandingkan amal dengan kelompok-kelompok itu, kalah kita, Pak. Mereka sholat tahajudnya rajin, ke masjidnya rajin mereka daripada kita. Ini kejadian di Muara Enim, sedang saya tindak lanjuti. Jadi di Muara Enim itu satu kampung, begitu yang paling rajin sholat itu kelompok itu semua. Tapi yang lain kafir, yang lain bid'ah semua. Paling rajin mereka sholat daripada kita. Makanya saya sampaikan, kalau masjid-masjid kita tidak mau dikuasai kelompok radikal, kelompok Wahabi, ya kita harus memakmurkan masjid dong. Biar kita yang memakmurkan, jangan sampai mereka yang menggantinya. Mereka yang kemudian menguasai masjid-masjid kita. Jadi rajin mereka sampai minder kalau kita membandingkan amal dengan amal mereka semua. Tapi kata Nabi, jangan pernah tertipu. Fa'idha kharaju faqatuluhum. Kalau kelompok itu sudah keluar, wajib kalian menanggulangi mereka semua. Wajib memerangi mereka semua. Fa inna fi qatlihim ajron liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi mereka itu pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Terakhir, tak ada negara sebaik Indonesia dalam menanggulangi terorisme. Percayalah, Pak. Enggak ada negara yang sebaik Indonesia. Arab Saudi langsung hukum pancung. Amerika kirim ke Guantanamo. Malaysia tangkap, penjara 25 tahun baru disidang. Malaysia. Hanya Indonesia negara terbaik dalam menanggulangi terorisme. Salah satu bukti nyatanya Nasir Abbas yang sampai terharu tadi, Pak. Nasir Abbas itu tembak saya, kata Nasir Abbas. Enggak mau nembak Densus. Kata Nasir Abbas, yuk berantem kalau berani. Berantem, Pak. Itu yang lawannya berantem dari Densus itu patah kakinya, Pak. Itulah terjadi kejadian luar biasa. Lawan Nasir Abbas ketika berkelahi yang sekarang menjadi Kadensus 88, Irjen Pol Martinus Hukum. Berantem, Pak. Begitu dalam penjara, borgol double, kaki diborgol, dibuat pengakuan nggak mau. Nama kamu siapa? Astagfirullahaladzim. Istighfar saja, Pak Nasir Abbas. Kamu dari mana? Astagfirullahaladzim. Karena dia mau ditembak, saya hanya pengen ditembak mati, kata Nasir Abbas. Seminggu, 2 minggu, lama-kelamaan Pak dilihatnya orang Densus sholat semua. Bapak-bapak lihat tadi yang di tengah. Ini Kasat Gaswil Densus 88 Lampung. Pak Romi, Kombes Pol Romi Zakaria. Bentar lagi jadi jenderal beliau, Pak. Karena sudah selesai sekolah. Tinggal nunggu jobnya saja. Pak Romi Zakaria itu malu saya, Pak. Kenapa malu? Kalau sudah azan, saya masih minum kopi, dia sudah meninggalkan kita. Sholatnya sangat di awal waktu. Tahajudnya tiap malam. Ini bukan hanya kata saya, semua orang. Dan beliau nggak pernah pamer, tidak. Tidak pernah pamer. Tekun ibadah sedemikian rupa. Nah, ngeliat orang Densus ini rajin-rajin sholat. Mulai Pak Nasir Abbas ini tadi. Kok saya mengkafirkan orang-orang ini ya? Mulai. Lalu Nasir Abbas ngomong, mana komandan kamu? Wah, langsung, tapi ada syarat, saya hanya mau ngomong sama komandan kamu tanpa pengawalan. Lepas borgol.
Komandan datang, lepas pengawalan, Pak, lepas borgol sebagainya. Dalam hati kata Pak Nasir Abbas, gua cekek lu ya, gua cekek lu ya. Itu bisikan setan. Tapi bisikan malaikat mengatakan, jangan, jangan, itu saudaramu. Itulah titik balik. Karena kebaikan Densus 88. Karena luar biasanya Indonesia memanusiakan para teroris. Maka dia menjadi sadar. Dan nggak ada di negara lain, Pak. Ex-napiter dimodalin. Hanya di Indonesia loh. Keluarganya dimodalin, dikasih nafkah, anaknya disekolahkan dan lain sebagainya. Indonesia. Artinya memang Indonesia menurut saya negara terbaik dalam memperlakukan terorisme. Betul-betul dimanusiakan. Indonesia menyimpulkan terorisme itu korban. Orang yang terlibat teror itu adalah korban. Korban ideologisasi yang menyimpang. Baik, demikian. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Ambil hikmahnya saja. Kalau ada yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Kalau ingin tausiah kita saya lebih panjang lebar, bisa nonton di channel YouTube. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.